Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ayo. Salam adik-adik. Aku pergi ke sekolah minggu. Ada yang rindu nggak ya sama sekolah minggu? Ayo, cepatlah. Ayo, 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 Jangan jawab nggak ya? ayo, ayo, ayo. Tapi kurang semangat lagi. Salam adik-adik. Pergi ke sekolah minggu. Oke, rumah kedengaran suara-suara adik yang Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, adik kita satu dulu. Satu kiri dan Amin. Inang sapa lagi ya. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu buat mama, papa, kakak, adik, pokoknya semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dan saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Harus siapkan persembahan, Alkitab, berpakaian yang rapi, dan hati yang penting. Oke? Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Selamat Datang di Sekolah Minggu. Adik-adik berdiri ya, biar semangat. Selamat datang di Sekolah Minggu, pada anak-anak yang baru. Kami sangat bergembira hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan, suka datang pula. Sekali lagi ya. Selamat datang di Sekolah Minggu, pada anak-anak yang baru. Kami sangat bergembira hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan, suka datang pula. Berhubung kita sekolah minggunya di rumah, berarti adik-adik belum tahu dong ada teman baru atau enggak. Tapi kita berdoa sama-sama, berharap sama-sama supaya bulan depan kita bisa tatap muka dan adik-adik serta guru sekolah minggu tahu ada yang baru atau enggak. Dan ini minggu hari ini Inang ditemanin teman baru. Siapa ya? Halo, aku Momo. Oh, adik-adik, namanya ini Momo dan satu lagi Daniel. Halo teman-teman. Disapa dong Momo sama Daniel, teman-teman yang di rumah. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Saya Daniel. Saya orang paling ganteng di dunia. Danielnya jelek. Kamu yang cantik. Aku mah ganteng. Kamu jelek. Apaan itu? Wah, kalau katanya ganteng Daniel, berarti siapa ya? Kalah saing dong. Seperti Bang Jaya, Bang Victor, Bang Theo, David. Siapa lagi ya? Yang kalah ganteng kan aku. Gimana? Bang Pangeran. Teman-teman Lebih ganteng daripada Daniel. Waduh, Kan saya. Yaudah. Daripada kamu cewek jelek. Sudah, Apaan diam. itu rambutnya dikepang-kepang. Daniel, Momo. Cewek-cewek lagi. Waduh, dia. berarti Daniel dan Momo adik-adik gak dengerin omongan Inang Pendeta ya. Berarti ini bukan anak sekolah minggu yang baik. Jangan dicontoh ya adik-adik ya.
Momo dan Daniel mau ikut sekolah minggu atau cuma mau ribut? Mau dong Inang, saya kan anak baik, anak ganteng, anak baik, nggak kayak itu. Maafkan kita, Momo teman. sudah minta maaf. Oke, Daniel dan Momo. Inang mau ngajak Daniel dan Momo beserta adik-adik sekolah minggu yang di rumah bernyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Ya, sambil bergerak ya. Oke. Ayo semangat. Adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kalau Momo dan Daniel sudah semangat, berarti adik-adik yang di rumah semangat dan penuh sukacita. Jangan bandel-bandel ya. Iya Inang. Kita mau mendengarkan lagu pujian lagi nih. Tapi sebelum berdoa deh, kalian biar duduk rapi. Mau duduk nggak nih? Mau. Kita angkat satu pujian lagi, berdoa, baru nanti adik-adik Momo dan Daniel duduk ya. Lagunya Terima Kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah siap berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan cukup bagiku. Kita berdoa dengan ucapan syukur serta terima kasih kami Tuhan, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami tahu tanpa penyertaan Tuhan tentu kami tidak akan boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Untuk itu Bapa, dengan rasa saling cinta dan saling kasih yang boleh kami miliki, kami boleh bersatu hati Bapa untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun dari rumah kami masing-masing, tetapi tidak menjadi menghalangi sukacita kami untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang baik, buat berkat-berkat yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang mengasihi kami, saudara-saudara, bahkan guru-guru sekolah minggu, Amang dan Inang Pendeta, sehingga pelayanan sekolah minggu boleh berlangsung dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, berkati kami Bapa yang sudah siap sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Sekiranya teman kami Bapa yang mungkin belum berkesempatan pada pagi hari ini seperti kami, biarlah Engkau tetap memberkati mereka, agar pada minggu yang akan datang anak-anak Tuhan boleh memberi hati mereka,
boleh memberi waktu mereka untuk mengikuti sekolah minggu kami. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani kami. Inang sebagai pemimpin pujian, Amang sebagai musik, dan Ibu Deborah yang boleh akan membawakan firman sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang mempersiapkan mereka. Dalam nama Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami ini pada pagi hari ini. Amin. Nah adik-adik, minggu kemarin temanya apa ya? Aku senang beribadah. Pintar Daniel. Bukan. Kamu nggak sekolah minggu yang kemarin. Sekolah minggu. Tunggu. Adik-adik di rumah bisa menjawab nggak ya? Temanya apa ya? Pintar. Berarti adik-adik di rumah sekolah minggu semua. Berarti Momo yang nggak sekolah minggu. Iya, berarti Momo nggak sekolah minggu. Wah, ngantuk adik-adik. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Sifat seperti Momo ya. Pokoknya harus sekolah minggu terus. Dan minggu hari ini tema kita menerima didikan yang benar. Apa adik-adik? Menerima didikan yang benar. Oke. Nah, Daniel dan Momo, kita nyanyi lagi ya sama adik-adik yang di rumah. Ada satu sobatku yang setia. Ayo, Momo, Daniel. Adik-adik yang di rumah juga ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Yesus. Ayo ngomong. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hebat-hebat Momo sama si Daniel. Adik-adik yang di rumah juga pasti hebat. Pangeran Tari Horan, si Ella Buru Tari Horan, hebat-hebat ya. Lagu kita ada lagi berjudul TAAT, taat. Karena tema kita kan menerima didikan yang benar. Berarti Momo, Daniel harus mendengar juga perintah atau didikan yang benar. Termasuk adik-adik yang di rumah. Mendengarkan perintah Tuhan Yesus, Mama Papa, guru-guru di sekolah, guru-guru di gereja. Jangan ada yang membantah kalau disuruh gereja. Oke Momo? Oke Ina. Momo, Daniel. Yaudah, kalian duduk yang rapi ya. Asyik ya Ina. Adik-adik yang di rumah, kita nyanyi lagu taat ya.
lagi? Nantilah. Enggak ah. Tunggulah dulu. Ya, adik-adik ya. Iya, Bu. Ya udah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu hari ini disampaikan oleh Ibu Deborah. Sebelum berdoa, oh iya, Daniel. Iya, Mana Bu. ya Daniel ya? Daniel. Ya, Bu. Ya, Bu. Daniel, setelah nanti kita bernyanyi, Daniel ya yang berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, Bu. Jangan lupa doakan Ibu Deborah yang menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga adik-adik supaya taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke Daniel? Oke, Bu. Oke adik-adik, kita nyanyi Tuhan pimpin anakmu. Adik-adik boleh duduk ya. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, agar nyala seterus bila tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami dengar-dengaran, agar kami jadi anak yang taat. Berkati Ibu Deborah Tuhan Yesus, agar menyampaikan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Nah sekarang duduk yang manis. Alkitabnya disiapin. Ayo, kita siapin Alkitab kita ya. Kita mau belajar cerita ajaran firman Tuhan ya. Ayo dibuka Alkitabnya yang diambil dari Amsal 22 ayat 6. Ya, sudah ketemu? Amsal 22 ayat 6. Satu ayat aja, kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi sama-sama ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak di rumah, yang pertama sekali di sini yang kita perhatikan adalah menerima didikan yang benar. Nah, menerima didikan yang benar.
Seperti apa itu ya? Di sini juga ada peran orang tua ya, yang akan mendidik kita di rumah, bahkan guru-guru di sekolah dan guru-guru sekolah minggu, amang pendeta, inang pendeta, terlebih firman Tuhan ya, yang mengajar kita untuk menerima didikan yang benar. Mengapa kita harus menerima didikan itu? Ya, kita harus menerima didikan yang benar. Karena apa? Karena kita harus dididik. Kita masih kecil, ya. Kita masih belum tahu banyak hal. Berarti kita harus diajari, dituntun, diarahkan, ya, dibimbing, dilindungi. Wah, supaya kita tahu banyak hal, ya, banyak hal yang benar, yang baik. Nah, supaya hidup kita itu diajari seperti apa ya? Ya, diajari mengenal huruf, ya, diajari mengenal perkataan-perkataan yang benar, ya. Bagaimana berbicara yang sopan, yang baik dan benar. Nah, setelah itu kita diajari membaca. Ya, baik di sekolah, baik di rumah pasti diajari mama sama bapak, guru-guru, ya. Diajari membaca. Menulis. Wah, menulis dulu ya baru membaca. Diajari menulis A, B, C, D, E sampai Z. Nah, setelah mengenal huruf semuanya, kita dibuat menjadi suatu kata, ya. Atau katanya saya, S-A-Y-A, saya. Nah, setelah kita bisa menulis, baru kita diajari membaca. Setelah itu, kita diajari juga hal-hal yang baik. Seperti apa? Ya saat bermain, ya. Saat di rumah bekerja sama, ya di rumah ya, ada yang menyapu, ada yang mencuci piring, ada yang menyetrika, ada yang melipat baju. Semuanya hal-hal pekerjaan diajar kita untuk bergotong royong, bekerja sama, bertolong-tolongan. Nah, apalagi? Ya, diajari kita berbuat yang baik kepada orang lain. Bukan hanya di rumah saja berbuat baik. Kepada orang lain juga diajari kita berbuat yang baik. Nah, itu adalah ajaran yang baik, didikan yang baik. Dari orang tua dan guru-guru. Wah, kita bersyukur ya. Anak-anak Tuhan selalu diajari hal-hal yang baik. Apalagi orang tua. Orang tua itu sungguh berfungsi ya. Sungguh sangat mereka memperjuangkan hidup mereka demi kebaikan kita. Ya. Sekarang kita bagaimana cara kita menerima didikan yang benar itu? Didikan yang benar itu kita harus memakai telinga. Kok telinga? Iya, karena telinga ini hanya mendengar. Berarti kita harus mendengar yang baik. Kita mendengar apa yang diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru. Apalagi firman Tuhan. Tanpa pendengaran apakah kita mengerti? Nah, pendengaran ya harus dipergunakan. Jangan diabaikan ini pendengaran. Dengar baik-baik. Jangan mendengar kata-kata yang jelek. Harus dengar yang baik-baik supaya hidup kita menjadi baik. Nah, telinga kita ini adalah alat yang dikasih Tuhan untuk mendengar. Supaya firman itu masuk di hati kita. Ajaran itu masuk di hati kita. Nah, dengan mendengar kita dapat juga memperhatikan. Bagaimana memperhatikan? Ya, pakai mata kita, pakai hati kita, memperhatikan, ya, memperhatikan ajaran-ajaran yang benar tadi. Kita diajari belajar, membaca, menulis, mendengar yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, bekerja yang baik, bersahabat yang baik, bermain yang baik. Nah, banyak hal-hal yang baik yang mau kita perhatikan. Dengan apa kita memperhatikan? Ya dengan hati yang tadi. Hati yang sungguh-sungguh mau mendengar. Ya,
Kita mau dituntun, ya. Kita dituntun supaya menjadi anak yang baik, diajar, dididik, dilindungi. Ya, supaya kita mendengar ini, kita tetap berdoa sama Tuhan supaya kita dilindungi dengan pendengaran kita dengan hal-hal yang baik. Jangan cepat mendengarkan kata-kata yang jelek. Kita harus cepat menangkap kata-kata yang baik. Karena ajaran itu sungguh berguna bagi kita. Menjaga kita dengan apa tadi? Dengan hati. Hati yang sungguh-sungguh menerima. Kalau hatinya keras, bilang aja, katakan aja di situ. Bilang aja. Memangnya gue pikirin. Wow, tidak boleh. Jangankan sekarang kau berkata begitu. Setelah kau besar, tidak akan berguna. Kalau orang seperti itu hatinya. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan baik-baik perkataan ajaran orang tua. Ya. Terlebih firman Tuhan, supaya hidup kita nanti, masa depan kita itu luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Nah, kita harus punya tekad, ya, punya tekad mengikuti didikan yang benar. Harus ada tekad, aku harus mengikuti ajaran yang baik, ajaran orang tua, ajaran firman Tuhan yang senantiasa mendidik aku. Harus ada tekad, ya, tekad yang bulat, yang kuat, komitmen. Aku harus jadi orang yang berguna, orang yang baik. Aku harus membanggakan mama sama bapak, ya, membanggakan Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku harus memperjuangkan kebenaran itu. Ayo, kita diajak, ya, supaya apa? Kita dapat bertumbuh ke arah ajaran yang benar. Wow, anak-anak di rumah yang kecil-kecil pasti ada saatnya cengeng, terus suka-suka menulis. Ayo, kalau mama sama bapak, bukan begitu sayang, atau kakak, bukan begitu dek, begini. Ayo saling menolong, ya, saling membantu, membuat yang benar. Nah, di saat kita melakukan kebenaran, pasti orang tua senang dong. Tapi di saat kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, atau kita sudah jadi anak yang nakal, biasanya orang tua, biasanya itu mereka akan memberi peringatan. Tidak boleh, jangan seperti itu. Harus baik, jangan saling berantem, jangan pukul-pukulan. Pakai mulutnya yang bagus, berkata, berbicara, pasti diarahkan kita. Pasti diingatkan kita. Pasti dibimbing kita. Nah, karena nasihat itu membuat kita sadar apa yang kita lakukan. Apakah itu tadi salah, apakah itu benar. Nah, setelah kita semua mendengar hal-hal yang baik, kita akan terbimbing menjadi anak yang baik. Nah, jangan sia-siakan waktu kita untuk di masa kecil ini, ya. Jangan sia-siakan waktu kita masa kecil ini dididik oleh orang tua, diajarin, digendong, dikasih makan, ya. Pokoknya sampai bisa. Sudah bisa berjalan, sudah bisa belajar, sudah mandiri. Wah, orang tua sangat senang. Mereka selalu mendoakan, mereka berjuang sekuat tenaga. Demi siapa? Demi kita, demi masa depan kita. Wow. Jadi itulah pentingnya kita mau menerima didikan yang benar. Supaya kita menjadi manusia yang bijak, ya. Yang bijak dan benar di masa depan. Ada itu tertulis di Amsal 19 ayat 20. Ayo buka dua kitabnya. Amsal 19 ayat 20. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Wow, luar biasa, ya. Kalau kita mau menerima, mau dididik, ya, menjadi orang yang bijak di masa depan hidup kita, di masa tua kita nanti. Jadi anak Tuhan dimanapun semuanya berada, kalau kita selalu dapat mau menerima, ya, menerima didikan yang baik,
maupun yang benar dari orang tua, guru-guru sekolah minggu, terlebih dari firman Tuhan, ya. Terlebih firman Tuhan yang senantiasa mengajar kita. Kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi mau kita memilih, ya, yang benar. Ayo, pilih yang benar supaya hidup kita, masa depan kita itu diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang bijak, ya. Menjadi orang yang berguna. Jadi diberkatilah kita senantiasa yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, saat ini anak-anak jangan sekali-sekali ya melawan orang tua. Kalau diperintah, ambil dulu nak itu, aku butuh itu panci, ibu mau masak atau mama mau masak, ambilkan sebentar, ibu ini sibuk, atau sebentar ambilkan. Jangan bilang, enggak mau. Jangan sekali-sekali memberontak. Memberikan hati kita untuk menerima ajaran didikan yang benar. Karena semuanya itu akan kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi hidup kita pasti diberkati. Dan hati kita akan selalu sejahtera, damai sejahtera apabila kita melakukan yang benar. Tetapi kalau kita melakukan yang salah, pasti dimarahin, dicerewetin, pasti hatinya tambah marah kan, tidak sejahtera. Nah, pilih yang mau sejahtera, berarti menerima dan melakukan perintah, ajaran, didikan, terlebih perintah Tuhan, ajaran Tuhan dalam hidup kita. Maka kita hargai semuanya, orang tua di rumah, hargai guru-guru di sekolah, hargai guru-guru sekolah minggu, terlebih menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita dan melakukannya. Nah, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini tetap tadi yang diambil dari Amsal 22 ayat 6. Ya, ayat hafalan diambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Ibu guru sekali lagi ya, nanti yang di rumah anak-anak juga sempurnakan ya untuk menghafalnya ya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayo anak-anak Tuhan, jangan malu-malu, pakai gerakan pun bisa, tidak pakai gerakan pun bisa. Yang penting simpan firman itu dalam hidupnya dan hafalkan dan ucapkan supaya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajar kami untuk dapat menerima didikan yang benar. Ajarlah kami Tuhan mengenal didikan yang benar lewat orang tua kami, lewat guru-guru kami, lewat pendeta dan guru-guru sekolah minggu, bahkan saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk memimpin hati dan pikiran kami, boleh melakukan firman di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat anak-anak satu minggu ini dalam belajar pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan fakultas yang belajar dalam satu minggu ini secara daring, online. Ya Tuhan Yesus, Engkau melihat semuanya, suasana saat ini, masa COVID ini Tuhan, sungguh kami membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami tetap dalam keadaan sehat. Apabila ada teman-teman kami yang sakit saat ini Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kesehatan lewat makanan dan minuman, obat-obat Tuhan yang boleh mereka konsumsi. Berkati orang tua yang menjaga anak-anak Tuhan dimanapun semuanya berada. Berkatilah hidup kami Tuhan dalam satu minggu ke depan. Dan kami boleh kembali senantiasa untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan kami kesempatan untuk melakukan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati hidup kami. Haleluya. Amin.
dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Abang Victor tertulis dalam Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, salam sehat, dadah. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman, shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Shalom Amang Inang Pendeta dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan berdoa kepada Tuhan. Amin. Ayat minggu ini tertulis dalam kitab Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Shalom, ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada kitab Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, shalom. Shalom, ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada kitab Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, shalom. Shalom anak pendeta dan ibu guru sekolah minggu. Ayat hafalan Theo yang tertulis dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom pendeta, ibu guru, sekolah minggu dan teman-teman. Saya David memaparkan ayat hafalan yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan? Ya, Ibu Deborah mengajarkan harus taat, harus mendengarkan perintah Tuhan, perintah orang tua, perintah guru di sekolah, termasuk guru di sekolah minggu. Ya, jangan ada yang nakal lagi ya setelah mendengarkan firman ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Aku Suka Membagi. Dan jangan lupa persembahannya dititip sama orang tua, diberikan ke gereja atau ke guru sekolah minggu, atau langsung mama papanya deh pokoknya ke gereja. Oke? Kita sambil nyanyi ya. Aku suka membagi. Tutup ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajar kami untuk dapat menerima didikan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan senantiasa mengajar kami, mendidik kami, memelihara hidup kami. Hingga pada saat ini kami senantiasa diberkati, kami senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan ketaatan untuk setia memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Amang Pendeta, bahkan seluruh jemaat GKP Ebenezer Bontang dan seluruh anak-anak dimanapun semuanya berada. Tuhan berkati senantiasa kami untuk setia memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima
Terima kasih ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Dan jangan lupa 3M. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Jangan lupa ya, istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi. Apabila tidak penting, di rumah aja. Belajar ya, belajar yaitu pendidikan sekolah, pendidikan di rumah, dimanapun kita ya berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dengan pujian kita. Sudah selesai sekolah minggu kita. Sudah selesai sekolah minggu kita. Mari kita mulai sampai bertemu, sampai bertemu.